Apa kabarnya hari ini? Saya percaya Bapak-Ibu sudah terkasih dalam keadaan yang baik dan juga dalam keadaan yang sehat. Kembali kita berjumpa dalam program Morning Call Departemen Pelkes GBIB bersama dengan saya Pendeta Marli Raisa Mercy Sinai, Pendeta Jemaat di GPB Maranatha Tanjung Selor, Pos Pelkes Hosiana Muara Pangean dan Immanuel Lombuang. Sebelum kita memulai aktivitas di hari ini, saya mengajak untuk setiap Bapak Ibu Saudara terkasih membaca dan mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelum membaca dan mendengarkannya, mari berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk napas kehidupan, hari baru, kesehatan, keselamatan yang senantiasa Engkau berikan dalam hidup kami. Pada saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu akan membaca dan mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya berikan kepada setiap kami hikmat dan marifat agar dapat mengerti, dan berikan kepada setiap kami keberanian dan kemampuan untuk dapat melakukannya dalam hidup sehari-hari. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, pembacaan Alkitab di pagi hari ini diambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, sampai dengan hari ini kita masih berada di dalam masa pandemi, yang mana kita dihimbau untuk tetap menjaga jarak satu sama lain, mengurangi aktivitas di luar rumah dengan tetap berada di dalam rumah, menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan, membawa hand sanitizer apabila keluar rumah, dan menjaga kesehatan dengan tetap menggunakan masker, mengkonsumsi vitamin, mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan bergizi. Itu semua kita dapatkan dan kita dengar secara langsung dari pemerintah pusat, pemerintah setempat di mana kita tinggal, dan dari tim kesehatan. Semuanya itu mereka lakukan karena mereka mengasihi saya dengan Bapak Ibu Saudara terkasih. Namun Bapak Ibu Saudara terkasih, sangat disayangkan apabila himbauan yang diberikan tidak diikuti dengan adanya tindakan nyata. Contoh sederhana, setiap hari kita mendengar dari lingkungan tempat tinggal masing-masing himbauan untuk tetap menggunakan masker, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, dan juga tetap menjaga jarak apabila berjumpa dengan sesama.
Namun di saat yang bersamaan kita keluar rumah karena adanya kepentingan yang harus dilakukan, kita berjumpa dengan orang yang memberikan himbauan. Ternyata orang tersebut tidak menggunakan masker dan juga tidak menjaga jarak saat berjumpa dengan sesama di luar rumah. Nah, keadaan seperti ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagai anak-anak Tuhan yang diberikan hikmat dan juga akal sehat dalam hidup ini, tindakan tersebut tidak patut untuk diikuti. Saya pun percaya bahwa setiap Bapak Ibu Saudara terkasih adalah anak-anak Tuhan yang berani untuk mengatakan hal-hal yang baik dan juga berani untuk melakukan apa yang dikatakan. Hal itu kita lakukan dalam hidup ini karena sebagai anak-anak Tuhan, kita mengingat dan memahami secara baik dan benar akan inti pengajaran dari Yesus Kristus. Ajaran Yesus Kristus senantiasa mengajarkan setiap kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Yang mana ajaran tersebut bukan hanya untuk diingat dan dikatakan saja, tetapi juga harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sederhananya, harus ada tindakan nyata atau aksi dalam hidup ini. Di dalam melakukan tindakan nyata yang baik dan benar dalam mengurangi bahkan memutus mata rantai virus COVID-19 harus juga didukung dengan sikap yang baik dan benar. Lalu sikap apa yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan? Yang harus dimiliki adalah sikap yang sabar, tidak sombong, tidak memegahkan diri sendiri, selalu murah hati, tidak pendendam, dan tidak pemarah. Mengapa hal-hal tersebut harus dilakukan dan harus dimiliki dalam kehidupan anak-anak Tuhan? Karena masih banyak mereka di luar sana, termasuk anak-anak Tuhan sendiri, saat melakukan aksi atau tindakan yang nyata, itu hanya untuk ajang pamer dan bukan dari isi hati mereka sendiri. Contoh ketika kita diminta untuk bersikap sabar, kita mengerti dan memahami secara benar keadaan yang terjadi pada saat sekarang. Yang biasanya kita sering keluar rumah untuk beraktivitas bahkan berjumpa dengan sesama, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Dengan maksud kita membantu mereka yang masih berjuang hingga hari ini untuk memutus mata rantai COVID-19, dan kita juga mengingat kepada mereka yang menjadi pasien yang berjuang untuk memperoleh kesembuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, di tempat saya melayani, sejauh ini saya melihat dan mendengar secara langsung bahwa pemerintah setempat atau aparat desa memiliki cara yang tepat di dalam menanggapi kasus virus COVID-19. Cara yang mereka miliki adalah mengajak setiap masyarakat, tim kesehatan, tokoh agama, tokoh adat,
tokoh pendidikan dan aparat keamanan untuk berkumpul dan membentuk tim relawan COVID-19, yang mana tim relawan tersebut bertugas untuk menyemprot disinfektan di setiap rumah masyarakat pada hari Senin dan hari Jumat setiap minggu, membagikan masker, vitamin, sabun, hand sanitizer, dan obat pel yang ada. Bahkan juga di setiap tempat umum, termasuk gereja dan pastori, dibangun tempat untuk cuci tangan dan disediakan sabun untuk mencuci tangan. Memang terlihat sederhana, bahkan setiap orang pun bisa untuk melakukannya. Tetapi jika tidak ada niat dan kemauan, bahkan kesadaran dari diri sendiri, akan sulit rasanya untuk dilakukan dalam hidup ini. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini tetap bertumbuh dalam kehidupan kita selaku umat percaya, dan firman Tuhan juga tetap mengingatkan setiap kita bahwa kasih itu bukan hanya dibicarakan atau diperkatakan saja, tetapi juga harus diiringi dengan aksi atau tindakan nyata dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara terkasih. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk menutupi renungan di pagi hari ini, mari berdoa. Sang sumber kehidupan yang senantiasa ada dalam keadaan suka dan duka, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap penyertaan dan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami minta ampun Bapa atas setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Ajarlah kami untuk hidup seturut dan sesuai dengan kehendak Bapa di surga sendiri. Pagari bentengi kami dan keluarga kami, baik yang dekat maupun jauh dari kami, dengan kuasa Roh Tuhan, sehingga segala roh, ilmu, kuasa apapun yang tidak Tuhan kehendaki, bahkan segala sakit penyakit, Engkau jauhkan, Engkau putuskan dan hancurkan dengan kuasa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di pagi hari ini hamba berdoa bagi setiap Bapak Ibu Saudara terkasih dalam menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan, Engkau berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, keselamatan. Curahkanlah berkat-Mu Bapa dalam kehidupan mereka dengan keluarga yang mereka kasihi. Kami pun berdoa bagi mereka yang sakit apapun itu Tuhan, termasuk sakit corona. Kiranya Bapa Engkau sembuhkan mereka, berkati obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi, jadikan sebagai media perantara yang akan memberikan kesehatan dan juga kekuatan bagi mereka yang sakit. Berkati setiap tim kesehatan, baik dokter dan juga juru rawat, bahkan juga mereka yang bekerja di laboratorium, bahkan juga di radiologi. Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka semuanya, berikan kesabaran, berikan kesehatan, kekuatan. Curahkanlah berkat-Mu dalam kehidupan mereka dengan keluarga yang mereka kasihi. Hamba pun berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami, kiranya dalam menanggapi kasus virus COVID-19, baik dari pimpinan pusat atau dari Bapak Presiden sendiri, bahkan mereka yang memimpin di setiap daerah-daerah, Tuhan kuasai setiap mereka hanya dengan kuasa Tuhan sendiri. Inilah doa dan permohonan kami. Terpujilah nama-Mu Kristus dari hari ini, esok, hingga selamanya. Amin. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Akhir kata dari saya 4TS, tetap sehat, tetap semangat, tetap sabar, dan tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati dan mengurapi Bapak Ibu Saudara terkasih.
GPIB bergerak, demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal. Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19, namun masih banyak juga yang membutuhkan. Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut. Terima kasih, Tuhan memberkati.